Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan ya. Lama tak berjumpa dengan saya karena kesibukan saya saat ini memang belum sempat membuat konten ya. Tetap ya di sini semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman seseorang ya yang konon katanya ini kisahnya ini sangat mengerikan ya. Sebelum saya bercerita, nama dan tempat semua sudah kita samarkan untuk menjaga keamanan bersama. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Ceritanya ini sebut saja namanya Dimas ya. Dimas dan keluarganya ini asli orang Jawa Tengah, dan Dimas dan keluarganya ini merantau di Kalimantan bersama keluarganya. Namun si Dimas ini dan keluarganya memang di situ berjualan sayur-sayuran di pasar Kalimantan ya. Di waktu itu Dimas ini bertemu dengan sesama seorang pedagang. Dia pun juga berasal dari Jawa Tengah. Di situ mereka saling berbicara, saling mengenal satu sama lain ya. Pada akhirnya si temen dari Dimas ini yang berasal dari kota Jawa Tengah sama ya, itu menceritakan kalau di Kalimantan itu dulu waktu pas ada perang Sampit itu ya, sehabis perang Sampit itu memang di situ katanya banyak kejadian-kejadian aneh ya. Pada waktu itu Dimas ini ada seorang tetangganya namanya ini Pak Anggi ya. Jadi Anggi ini memang di situ juga seorang perantau, dia orang Wonosobo katanya ya. Si Anggi ini tengah malam waktu itu sedang menelpon keluarganya di hutan ya, karena waktu di Kalimantan itu dikelilingi dengan kebun sawit. Akhirnya karena si Anggi ini sedang mencari sinyal untuk menelpon keluarganya, itu di tengah hutan ada sosok-sosok yang mengerikan yang mengganggunya. Namun Anggi ini tidak menghiraukannya ya, karena Anggi ini ternyata sudah terbiasa dengan keadaan tersebut lah. Waktu habis kejadian perang Sampit itu ternyata di situ sedang rame-ramenya itu kuyang ya, atau seorang perempuan yang kepalanya itu keluar, kepala sama isinya aja, jantung berarti ya, itu sedang rame-ramenya di situ lah. Di situ itu memang yang dicari oleh kuyang itu ternyata anak-anak kecil, bayi ataupun anak-anak yang berumur masih di kandungan ya, itu ternyata sedang dicari oleh kuyang tersebut lah. Kembali lagi karena si Anggi itu sedang menelpon keluarganya di hutan di bawah kelapa sawit tersebut. Nah, Pak Anggi ini ternyata beberapa hari itu sedang dicurigai oleh warga tersebut, karena Anggi ini katanya sering menyendiri, sering di hutan sendirian lah. Orang tetangganya itu kan pada tanya, ngapain itu orang di situ terus tiap malam. Karena warga itu mulai curiga, akhirnya warga ini berkumpul dan menghampiri Pak Anggi ini ya, dengan membawa karung sama ini bambu, katanya untuk menangkap si Anggi ini ya. Kesalahpahamannya di situ lah.
setelah warga menghampiri Anggi ini, ternyata di situ Anggi ini langsung ditangkap begitu saja, nggak langsung bercerita, langsung ditangkap. Akhirnya setelah ditangkap dibawa ke balai dusun. Setelah di balai dusun itu ternyata Anggi ini ditanya sama orang banyak, kamu ngapain kalau tengah malam di situ lah? Karena waktu itu sedang rame-ramenya kuyang, ternyata Anggi itu dicurigai katanya itu tengah ritual kuyang tersebut yang katanya kepalanya itu keluar. Akhirnya Pak Anggi ini menceritakan kronologinya kepada warga setempat kalau Anggi ini ternyata sedang menelpon keluarganya, karena di situ warga bercuriga karena adanya tersebut. Akhirnya Pak Anggi ini selalu diawasi oleh warga tersebut karena katanya itu sedang ritual-ritual yang gak karuan ya di hutan tersebut. Nah setelah itu Anggi boleh dipulangkan oleh warga-warga sekitar. Hari berikutnya ini ada sebuah PO ataupun dari sebuah perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut. Nah, di situ banyak lahan-lahan yang digusur oleh pemerintah untuk katanya buat bikin pabrik ya. Nah, si Pak Anggi ini ternyata ikut bekerja dengan ikut PT tersebut untuk membangun PT-nya itu. Nah setelah itu tempat-tempat semua diberesin. Nah ada nih sebuah seperti musola di tengah hutan, namun di situ warga itu nggak begitu saja menggusur ya, karena belum izin sama mungkin makhluknya itu barangkali marah ataupun apa, itu cukup digaris itu ya biar jangan dilewatin sama orang. Konon katanya itu musola itu dibangun pada zaman dulu ya, itu nggak tahu yang membangun siapa, warga sekitar pun ternyata belum mengetahuinya. Setelah semua beres, di situ banyak kejadian-kejadian aneh seperti supir truk, supir bekonya ini ternyata yang membongkar-bongkar itu kan pepohonan dan lain-lain yang pakai alat berat ini, ternyata itu mau menggaruk ini ya tanah, itu tanahnya itu katanya sulit untuk dibeko. Nah nggak tahu kenapa kejadiannya itu seperti itu. Lah di situ itu supir bekonya ini katanya sempat menghilang habis meratakan tempat tersebut yang katanya itu ada musolanya. Itu hampir menghilang hampir 1 minggu. Lah bosnya itu kan mencari itu orang kemana, padahal si orang yang membawa beko tersebut itu ternyata masih di tempat tersebut, belum pergi kemana-mana. Namun katanya ini dibayangin oleh sosok-sosok gaib yang akhirnya orang biasa itu nggak bisa melihat. Yang cuman bisa melihat itu orang-orang tertentu katanya. Lah si Pak Anggi, iya Pak, ini yang bikin beko ini, yang membawa beko itu melihat orang-orang yang bekerja di situ semua melihat, cuman mereka itu nggak bisa melihat supir beko tersebut. Akhirnya bosnya ini bingung mau ngapain karena supirnya ini nggak ada ya. Akhirnya waktu di situ itu bertanya kepada orang pintar itu, boleh dikatakan namanya itu tabib ya di situ ya. Bertanya kepada orang sesepuh lah yang di situ, bertanya ada seorang supir beko itu yang hilang hampir 1 minggu. Akhirnya tabib itu menjelaskan kalau supir beko tersebut itu masih di sekitar sini, cuman masih dihantui oleh makhluk gaib karena tempat tersebut
katanya itu sakral ya, nggak bisa sembarangan begitu saja, harus ada izin-izin tertentu, karena tempat tersebut boleh dikatakan tempat sakral yang jarang dilewatin oleh orang, karena di semua itu dikelilingi sama alang-alang yang besar-besar, terusan ini banyak kelapa sawitnya ya. Akhirnya tabib itu meritualkan atau mendoakan supir beko tersebut. Supir beko itu kelihatan ternyata itu masih tidur di kursi yang dia tumpangin di beko tersebut. Nah, di situ setelah semua mereka dikumpulkan, warga-warga yang tadi dikumpulkan kembali, ternyata memang benar tempat di situ tempat nggak sembarangan. Akhirnya tempat itu nggak jadi dibikin pabrik ya. Akhirnya tempat semua itu nggak jadi dibikin pabrik. Bosnya ini mengundurkan diri ataupun memindahkan tempat yang lain, biar tempat itu dibiarkan dulu, karena katanya itu kan sakral ya, nggak bisa semua orang ke situ karena harus ada izin-izin tertentu, katanya seperti itu. Nah, setelah warga semua mengetahuinya, akhirnya warga-warga di sekitar itu memang sempat ini apa namanya khawatir lah sama keadaan kampungnya itu ya. Nah, setelah itu tempat itu cuman digarisin aja, nggak boleh ada yang lewat ke situ. Akhirnya warga-warga sekitar pun cuman kalau ke situ itu nggak berani ya, karena sudah ada garisnya itu, kata tabibnya itu seperti itu. Nah, nggak lama kemudian itu memang ada seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya itu anaknya itu meninggal ya, karena dibawa sama orang yang katanya itu bentuknya itu yang keluar kepalanya saja, itu namanya kuyang katanya. Itu dibawa sama makhluk itu, katanya makhluk itu yang membawa anak-anak kecil ataupun yang masih di dalam kandungan. Nah, itu masih ada hubungannya sama tempat yang tadi mau dibikin pabrik, itu ada hubungannya di situ katanya. Nah, setelah itu warga ini mulai berkumpul kembali, dan kata tabibnya itu disuruh selamatan ataupun bikin sesajen di tempat tersebut biar desanya itu aman, tentram, dan tidak ada masalah seperti itu. Jadi ceritanya itu seperti itu ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan subscribe ke channel Mengulas Misteri ya. Apabila kalian mempunyai cerita-cerita horor, cerita mistis, bisa kalian kirimkan ke email cerita malam di bawah ini. Dan saya Ivan, selamat malam.